Halo dan selamat datang di kelas grafika komputer dengan saya Sulaiman Santoso. Kalau di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat garis dan membuat lingkaran, maka di video kali ini kita akan belajar bagaimana mewarnai bangunan-bangunan tersebut. Jadi di sini kita akan mencoba mengetahui di balik layar dari proses mewarnai dalam komputer, gitu ya. Oke, di sini saya punya HTML sederhana saya. Ini saya kembangkan dari HTML yang kemarin kita buat ya. Jadi hanya menambahkan di sini saya punya sebuah fungsi polygon yang saya buat dari metode DDA lain yang kita sudah buat bersama-sama ya. Kita punya polygon, kita punya array di sini. Kita di sini punya sebuah array of object. Ya, jadi kalau misalkan di dalam JavaScript, kita memulai sebuah array menggunakan sebuah kurung kotak seperti ini. Dan kita memulai sebuah objek menggunakan kurung kurawal seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita mau memanggil titik 100 titik 100, kita bisa panggil menggunakan point array ke 0. Ini adalah titik yang pertama. Kalau titik X berarti jadi 100. Kalau kita punya point array ke 1 titik X berarti dia adalah yang 150. Gitu ya. Jadi ini adalah caranya di JavaScript kalau kita membuat sebuah array dan membuat sebuah objek. Penggunaannya sama persis seperti kita punya sebuah variabel, cuman variabelnya ini berjejeran begitu ya, karena itu adalah sebuah array. Jadi diberikan indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, fungsi polygon saya di sini akan membantu saya menggambar garis dari titik yang pertama ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, lalu dari empat ke pertama. Sehingga di sini kalau Anda lihat saya punya dua buah polygon. Kalau ditampilkan sekarang, saya punya sebuah kanvas dengan tampilan seperti ini. Saya punya polygon yang pertama dan saya punya polygon yang kedua, masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Nah, tujuan saya sekarang adalah membuat atau mengisi poligon-poligon tersebut dengan warna. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget cara untuk kita bisa mewarnai, banyak banget algoritma yang kita bisa pilih, tapi kita akan fokus pada sebuah algoritma yang namanya flood fill. Jadi ide dibalik daripada algoritma ini sebenarnya sangat sederhana banget. Oke, nah misalkan kita punya sebuah bangunan seperti ini. Kita mau menggambar atau mewarnai bangunan tersebut. Caranya seperti apa? Caranya menggunakan algoritma flood fill adalah seperti ini. Yaitu kita akan warnai sebuah titik awal yang kita pilih. Misalkan titik awal kita di sini. Yaitu di titik, di sini adalah misalkan X, Y. Ya. Titik pertama kita ya, 1 ya. Nah, kemudian setelah kita mewarnai titik yang pertama ini, ya, kita akan mewarnai titik-titik di atas, bawah, kiri, kanannya. Jadi kita akan mewarnai atau melakukan hal yang sama dengan mewarnai di atasnya, di sampingnya, seperti ini, dan di bawahnya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita akan lakukan hal yang sama di titik yang ini. Misalnya di sini saya akan warnai, saya kemudian akan pilih yang sebelah sini, di sini, kita akan warnai kelilingnya. Di titik yang ini juga sama, kita akan pilih warnain tengahnya, warnain sampingnya, samping-sampingnya. Di titik yang ini juga sama, kita warnain samping-sampingnya. Di titik yang ini juga sama, kita akan warnain samping-sampingnya. Dan kalau diperhatikan lama-lama gitu ya, kita akan punya sebuah algoritma yang bisa mewarnai. Misalnya contohnya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat ada dua hal yang bisa kita amati di sini. Yang pertama adalah si proses ini memerlukan sebuah kondisi berhenti. Kalau tidak kondisi berhenti, maka nanti si pewarnaan ini akan menembus dan akan beres gitu ya. Berhentinya kapan? Berhentinya adalah kalau misalkan dia ketemu dengan warna lain, ya, atau misalkan di sini sudah sampai ujung kanvas begitu ya. Yang kedua adalah algoritma ini memakan cukup banyak waktu proses, gitu ya. Karena Anda bisa lihat, mewarnai segini aja kita punya berapa kali proses, begitu ya. Untuk setiap titik. Oke, mari kita coba aja membuat algoritma ini. Kita akan buat algoritma ini dengan cara yang paling brutalnya, yaitu kita membuat sebuah flood fill yang naif. Oke, nah di sini kita akan kembali lagi menggunakan graphical libs kita yang kemarin. Cuma kali ini di sini saya sudah punya beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Jadi gambar titik yang kemarin kita buat, DDA line kita sudah buat, kita punya polyline, polygon, lingkaran polar, lingkaran elips polar, dan gambar lingkaran di sini. Nah, sekarang saya akan tambahkan sebuah fungsi baru, namanya adalah flood fill naif. Flood fill naif. Oke. Nah, flood fill naif ini akan menerima beberapa parameter. Yang pertama tentu saja image datanya ya.
Tapi kemudian saya akan juga operkan kanvasnya. Kenapa kita butuh kanvas? Karena kita butuh tahu lebar daripada gambar kita. Jadi saya akan operkan kanvasnya, saya akan operkan titik di mana dia pengen diwarnai, ya titik awalnya X0 dan Y0 gitu. Kemudian di sini saya akan pilih warna apa yang mau saya warnai. Jadi biasanya kita akan punya R, G, dan B untuk menandai warna kan ya. Tapi di sini karena terlalu banyak, misalkan kita bikinnya jadi R1, G1, B1 gitu kan jadi tidak menjelaskan begitu ya. Dan lebih susah dibaca. Jadinya kita akan bungkus aja si warnanya dalam sebuah objek. Jadi di sini saya akan panggil sebuah parameternya namanya adalah toFloat. Jadi ini adalah sebuah variabel yang isinya nanti adalah tiga buah nilai yaitu R, G, dan B. Jadi warna yang kita mau ganti itu adalah si parameter ini. Ya, kemudian kita akan punya di sini juga warna yang menggantikannya yaitu semua warna yang biasa. Jadi kita punya variabel seperti ini. Oke, jadi sekali lagi cara kerja dari algoritma float fill adalah kita memilih sebuah titik, kemudian di titik itu kita cek apabila titik itu belum terwarna, maka kita akan warna. Ya, jadi sini cara kerja algoritmanya saya akan tulis ya cara kerjanya. Algoritma float fill adalah sebagai berikut, ya, yaitu kita pilih titik x, y, kita cek apakah titik tersebut sudah terwarna atau belum. Bila belum, kita akan warna. Lalu kita proses titik sebelahnya. Oke, ini adalah caranya kita untuk jalankan algoritma float fill kita. Di sini kita akan ubah aja si X0, Y0 jadi X, Y, biar lebih gampang ditulis. Oke. Nah, di sini kita akan pilih, kita harus cari tahu dulu sebenarnya pertama kali adalah indeksnya di mana. Jadi kan kita bisa ingat di video yang pertama, kita bilang bahwa image data di dalam HTML itu bukan sebuah array dua dimensi, tapi sebuah array satu dimensi yang panjang. Oleh sebab itu kita harus tahu dari X, Y yang kita tentukan berapa indeks sebenarnya yang terjadi. Jadi kita akan pakai rumus yang kita pakai dari awal ya. Jadi 4 kali X tambah Y dikali dengan kanvas kali width. Jadi setelah kita punya indeksnya, maka kita perlu mengambil warna di titik saat ini. Jadi kita akan ambil warnanya dalam 3 variabel aja. Kita akan punya warna R. Di sini R1 adalah image data saya. Titik data ke indeks. Ya, kemudian kita akan punya warna green-nya, yaitu image data ke indeks plus 1. Lalu kita punya sebuah warna yang blue-nya adalah image data ke indeks plus 2. Oke. Nah, ini adalah warna saat ini, warna ketika di titik X, Y saat ini. Nah, kalau kita pengen mengganti warnanya, kita harus terlebih dahulu ngecek. Kita periksa apakah si R1 ini sama nggak dengan warna yang mau kita ganti, warna merahnya. Oke. Kemudian kita juga harus ngecek apakah warna blue-nya sama dengan warna blue yang kita pengen ganti. Komponennya ya. Kita juga harus ngecek apakah warna blue-nya sama nggak dengan warna blue yang kita pengen ganti. Ini sorry, harus G ya, green ini. Jadi kita cek seperti ini, kita punya sebuah if seperti ini, jadi kita mengecek apakah warna saat ini sama dengan warna yang mau saya ganti. Apabila sama, apabila ini adalah warna yang saya pengen ganti, gitu ya, maka saya akan ganti warnanya. Cara mengganti warnanya gimana? Cara mengganti warnanya, kita langsung aja assign ke dalam image data kita, data ke index, jadi kita ganti data ke indeksnya itu, kita ganti dengan warna kita yang kita pengen ganti. Ya, kita akan copy aja. Indeks plus 1, indeks plus 2, indeks plus 3. Indeks plus 3 itu kan opacity, jadi kita kasih 255 aja, jadi kita ganti dengan color B, dan ini kita ganti dengan color K. Oke. Jadi di sini kita sudah mewarnai titik awal kita. Nah, supaya kita bisa mewarnai titik-titik yang lainnya, maka kita bisa panggil kembali fungsi yang sama. Jadi kita kan namanya fungsinya adalah float fill naif ya. Kita hapus saja ini ya. Saya bisa panggil fungsi yang sama, float fill naif ini, di sini. Tapi kali ini, saya akan pasangnya image data saya, canvasnya, X-nya akan saya tambahkan 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, kita mau coba dulu aja. Kita mau coba dulu aja. Di sini kita punya point data, polygon, kita akan panggil float fill naif kita di sini. Float fill naif.
Kita akan panggil image data saya, canvas kita, ya. Kemudian kita akan pasang dia di 110,110. Jadi ini akan kita pasang di poligon yang ini ya, poligon yang pertama. Kemudian kita akan set warna yang kita mau ganti adalah warnanya R.20, G.20, B.20. Yang kita pengen ganti adalah warna kosong yang pertama. Kalau kosong, maka image datanya 000 gitu ya. Kita akan ganti dia dengan warna merah. Jadi kita akan pasang di sini warna baru. R-nya adalah 255. Di sini B-nya adalah 0. G-nya adalah 0 dan B-nya adalah 0. Kita akan titik koma aja begini. Nah, sekarang kalau kita lihat, sekarang kita punya sebuah garis di sini. Kita punya sebuah garis, itu berarti si titiknya, ya, titik yang tadi, itu kalau kita titikin di sini, kita akan menggambar selalu ke kanan, karena kita panggil fungsinya plus 1 X-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita pengen supaya dia ke bawah juga, berarti kita akan panggil juga float fill knife di dalam si graphical ellipse, di fungsi float fill knife ini, kita akan panggil hal yang sama untuk Y-nya plus 1. Jadi kita tidak cuma mewarnai piksel tetangga di sebelah kanan, tapi kita juga mewarnai piksel tetangga di sebelah bawah. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah mewarnai titik di sini, ya, kita tidak cuma mewarnai sebelahnya saja, dan sebelahnya lagi, dan sebelahnya lagi, tapi sekarang kita akan mewarnai titik bawahnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga sekarang warna kita menjadi seperti ini. Jadi kita punya, dari titik yang sama ini, kita punya ke sebelah kanan dan ke sebelah bawah. Tentunya kalau kita pengen membereskannya, kita akan pasang di sebelah kiri dan sebelah atasnya. Jadi kita akan pasang di sini sebelah kiri dan sebelah atasnya, copy aja ya. Jadi bukan plus 1, tapi sekarang jadi minus 1. Dan sekarang kita akan punya sebuah algoritma float fill yang sudah jalan. Mari kita coba di poligon yang kedua ya. Kita coba poligon yang kedua. Kita akan panggil hal yang sama, tapi float fill yang kali ini akan saya pasang bukan di 110, tapi di sini karena mulai dari 200, kita akan mulai di 210. Kali ini warnanya saya akan kasih warna yang berbeda, yaitu warnanya mau warna hijau deh. Kalau warnanya warna hijau, kita akan cek. Sekarang kita akan punya di sini dua buah poligon yang masing-masing punya warna yang sama. Kelemahan dari penggunaan float fill secara knife seperti ini adalah kalau misalkan kita perbesar poligonnya. Jadi misalkan sekarang saya perbesar poligon yang warna hijau ini ya. Kita akan perbesar dia jadi 350 dan 350 di sini. Ya. Kemudian saya akan jalankan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada terjadi sebuah kesalahan. Di sini ada bilang uncaught internal error, too much recursion. Too much recursion terjadi di sini, atau kalau di bahasa yang lain ini sebutannya adalah yang namanya stack overflow. Ya. Terlalu banyak pemanggilan stack, terlalu banyak rekursif. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita mencoba untuk melakukan float fill yang naif, tapi di kotak yang lebih besar. Jadi kalau bisa kita lihat, kita hapus aja nih ya. Si kotak ini ukurannya lebih besar dari kotak yang pertama, seperti ini. Tapi sekarang akibatnya, walaupun algoritmanya sama, kita tidak bisa menghasilkan warna di sini. Kalau kita pasang float fill-nya, kita akan jadinya error. Seperti ini. Kenapa terjadi error seperti itu? Nah, mari kita bahas ya. Ketika kita panggil sebuah fungsi di dalam JavaScript, fungsi 1 misalkan seperti ini, maka sebenarnya di JavaScript sendiri, di dalam JavaScript sendiri, dia punya semacam tumpukan, namanya stack. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, maka fungsi tersebut dimasukkan ke dalam stack. Ya, fungsi 1. Nah, ketika di dalam fungsi 1, nanti dia memanggil fungsi 2, misalkan, maka si fungsi 2 tersebut juga akan dimasukkan ke dalam stack. Karena dia bentuknya merupakan tumpukan, maka dia akan masuknya ke atas. Kalau di dalam fungsi 2 ini ternyata ada fungsi 3, maka fungsi 3 juga akan masuk ke dalam stack. Gitu ya. Nah, sekarang kalau fungsi 3 sudah selesai, maka di sini fungsi 3 akan keluar. Kalau fungsi 2 sudah selesai, maka fungsi 2 akan keluar. Kalau fungsi 1 sudah selesai, maka fungsi 1 akan keluar dan akibatnya stack kita jadi kosong. Nah, ini adalah sebuah jalannya fungsi di dalam JavaScript yang berjalan dengan baik.
Nah, tapi yang terjadi ketika kita melakukan tadi float fill adalah kita melakukan float fill misalkan di X, Y. Maka kita punya stack di X, Y. Begitu di X, Y, kita memanggil 4 buah titik. X plus 1, X min 1, ya, Y, Y. X, Y plus 1, ya, kemudian X, Y min 1. Nah, masing-masing dari titik ini juga akan memanggil nanti X plus 1, Y. X min 1, Y dari yang ini ya, tentunya ya. Y ini adalah yang ini, ya. Kemudian kita juga akan memanggil X, Y plus 1 dan X, Y min 1. Dan masing-masing nanti dari titik yang ini juga punya 4 lagi, gitu ya. Jadi akibatnya di sini, kita akan punya banyak banget pemanggilan fungsi yang tidak beres-beres, sampai akhirnya stack-nya nggak cukup. Stack-nya nggak cukup, sehingga namanya ini adalah tidak cukup lagi dimasukin gitu ya. Maka sebutannya adalah stack overflow. Kalau di JavaScript sebutnya ya rekursinya kebanyakan. Oke? Sehingga kita tidak bisa jalan lagi begitu karena stack-nya udah kepenuhan. Tidak bisa kita tambahkan lagi fungsi ke dalam sini. Oke, itu yang terjadi di belakang layar kenapa seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita pengen mengatasi hal seperti ini, gimana dong caranya? Nah, caranya adalah dibanding kita menggunakan stack yang built-in dari JavaScript, kita akan menggunakan stack buatan kita sendiri. Jadi kita akan membuat sendiri stack di dalam memori kita yang akan kita gunakan untuk mewarnai. Oke, jadi kita coba aja ya. Di sini saya akan tutup aja fungsi yang tadi, supaya nggak berat. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi satu buah fungsi yang baru. Saya akan copy aja dari fungsi floatFillNaive ini. Jadi kita copy aja ke bawah, kita akan ganti namanya bukan floatFillNaive, tapi floatFillStack. Nah, kita punya floatFill namanya floatFillStack. Nah, perbedaannya adalah sekarang kita nggak lagi memanggil floatFill-nya masing-masing seperti ini, tapi kita akan masukkan si koordinat-koordinat ini di dalam sebuah stack buatan kita. Jadi kita di sini harus membuat sebuah stack sendiri. Ya, kita akan membuat sebuah stack dari memori kita. Buat di sini nama stacknya misalkan namanya var tumpukan. Var tumpukan adalah sebuah array kosong. Ya, sebuah array kosong. Nah, di sini tumpukan array kosong di dalam JavaScript mempunyai dua buah metode yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah stack, yaitu push dan pop. Jadi di sini kita akan panggil tumpukan titik push. Nah, di sini kita akan masukin si koordinat awal kita, yaitu si X, Y. Kita akan push dia dalam sebuah objek. Ya. Sebuah objek yang punya dua buah atribut, yaitu X dan Y. X-nya diisi X kita yang awal nih, X yang di atas, dan Y-nya diisi Y kita yang awal. Seperti itu. Atau kalau mau kita ganti supaya kelihatan bedanya begitu ya, ini adalah X0, Y0. Ya. Kita akan ganti di sini jadi X0, Y0. Maka di sini X-nya adalah X dari X0 dan Y-nya adalah Y dari Y0. Oke, itu adalah objek yang kita masukkan ke dalam array kita. Nah, kemudian di sini saya akan lakukan sebuah looping. Pakai while ya, pakai while sementara atau selama tumpukan saya ini masih ada isinya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan di sini dalam while saya di sini adalah saya ambil satu buah titik tumpukan, ya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya cek titik tersebut bisa diwarna atau enggak. Oke. Kalau bisa warna, lalu masukkan dalam tumpukan titik sekitarnya. Dan itulah yang kita mau lakukan sekarang. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita ambil dulu sebuah titik dari tumpukan. Kita akan punya sebuah var. Titik sekarang. Titik sekarang ini adalah dapat dari tumpukan. Titik pop. Ya, jadi kalau push berarti masukin ke dalam tumpukan. Kalau pop berarti saya mengeluarkan dari tumpukan dan saya masukkan ke dalam si titik sekarang ini. Oke. Nah, sekarang saya akan punya indeks sekarang. Nah, indeks sekarang ini datanya adalah dari 4 dikali, ya sama kayak tadi ya. Nah, sekarang tapi X-nya adalah dari titik sekarang titik X.
ditambah titik sekarang, titik Y, ya, dikali dengan canvas.width. Nah, setelah kita punya seperti ini, kita bisa mengambil R1, G1, dan B1-nya. Ya, kita akan buat lagi sebuah variabelnya. R1 adalah, kita mau pakai yang atas saja ya. Kita ambil yang atas saja, kita pindahkan aja. Karena di sini kita nggak perlu lagi sebenarnya untuk mengambil R1 dan G1, B1 ya. Jadi kita akan ambil aja. Kita pindahkan dia ke bawah. Ini juga nggak perlu ya, karena udah di bawah. Oke, jadi sekarang kita punya var R1 adalah sebuah image data dari indeks yang sekarang. Dan sekarang G1-nya juga indeks yang sekarang. Dan B1-nya juga indeks yang sekarang. Jadi kita punya warna R1, G1, dan B1 itu adalah warna yang saat ini sedang kita periksa. Nah, kita akan lakukan if yang sama di sini. Jadi saya akan copy aja ke atas. Kalau warnanya sama, berarti kan di sini kalau warnanya oke buat diganti, maka kita lakukan proses penggantian di sini ya. Cuman indeksnya kita nggak pakai indeks begini, tapi indeks yang saat ini, sekarang. Indeks sekarang, indeks sekarang, indeks sekarang. Oke. Nah, perbedaannya di sini adalah kita nggak lagi melakukan float fill knife seperti ini. Jadi kita nggak langsung manggil fungsi di sini. Tapi yang kita lakukan adalah kita masukin ke dalam tumpukan kita objek baru, yaitu dari titik sebelah dari yang sekarang kita pilih. Jadi kalau di sini kita bilang X-nya adalah dari titik sekarang, titik X. Y-nya adalah dari titik sekarang, titik Y. Perbedaannya adalah X-nya di plus 1. Jadi ini sama dengan yang tadi. Cuma bedanya kita nggak manggil fungsi, tapi kita masukin data ke dalam stack kita. Jadi ini udah min 1. Ya. Di sini kita hapus aja. Di sini kita pasang Y plus 1 dan Y min 1. Seperti ini. Oke, jadi sekarang kita punya sebuah float fill yang jalannya itu bukan di dalam stack JavaScript, tapi di dalam stack yang kita buat sendiri dalam memori. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba aja apakah jalan atau tidak. Kita akan panggil hal yang sama di YouTube tutorial, tapi kita nggak pakai float fill knife, kita copy aja ya. Tapi kita akan menggunakan float fill stack. Oke, nah sekarang kita jadi punya sebuah kotak atau poligon yang sudah benar gitu ya. Kita sudah punya poligon yang sudah berwarnai dengan baik, dan bahkan kalau kita mau warnai seluruhnya pun juga bisa kotak ini. Cuma mungkin kalau satu kanvas yang besar, resolusinya besar, akan makan sedikit lebih banyak waktu begitu ya. Oke, untuk latihan mungkin teman-teman bisa mencoba bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah float fill dengan cara ngeklik. Mungkin misalkan kita klik di sini, keluar warna apa, klik di sini mengganti warnanya dengan apa begitu ya. Oke, jadi begitu kurang lebihnya di belakang layar dari bagaimana proses mewarnai terjadi dalam komputer. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.